SMA Negeri Metro merupakan salah satu SMA yang berada di Kota Metro, Provinsi Lampung. Tepatnya di Jalan FKPPI nomor 1, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan. Sekolah hijau nan asri ini siap melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemik COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana surat keputusan bersama 4 menteri tentang pembelajaran tatap muka di masa pandemik COVID-19 pada tahun pelajaran 2020-2021. Upaya pertama yang dilakukan sekolah adalah dengan membentuk tim internal gugus tugas COVID-19 yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran di masa pandemik COVID-19. Tim Satuan Tugas Internal penanganan COVID-19 di SMA Negeri Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, sekaligus di sini ada Ketua Penanganan COVID-19 SMA Negeri Metro, Pak Madis. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang tergabung dalam tim Satuan Tugas Internal Penanganan COVID-19 SMA Negeri Metro untuk tahun pelajaran 2020-2021. Artinya bahwa protokol yang sudah dicanangkan pemerintah harus bisa dilaksanakan secara konsisten. Pada level siswa, dibentuk juga tim gugus tugas internal yang terdiri dari unsur OSIS, Majelis Perwakilan Kelas, Palang Merah Remaja, UKS, dan Pramuka. Untuk menunjang seluruh warga sekolah, senantiasa mencuci tangan dengan air mengalir. Pihak sekolah melaksanakan wastapelisasi di depan ruang kelas, ruang kantor, dan tempat-tempat lainnya. Di ruangan yang tidak memungkinkan dibangun wastafel permanen, disiapkan alat cuci tangan dari bahan yang dapat menampung dan mengalirkan air, sehingga seluruh warga sekolah juga senantiasa dapat mencuci tangan sesering mungkin. Selain itu, juga dipasang tempat hand sanitizer yang dipasang permanen di depan ruangan-ruangan. Seluruh ruangan ditata agar senantiasa berjarak minimal 1,5 meter. Untuk penataan ruang kelas, maksimal meja kursi siswa 18 buah. Sisa meja kursi ditempatkan di luar ruang kelas. Sekolah juga memasang banner himbauan agar seluruh warga sekolah senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Penyemprotan desinfektan juga selalu dilaksanakan di seluruh kelas, kantor guru, kantor TU, dan sarana lainnya, agar seluruh ruangan steril dan terjaga kesehatannya. Yang tidak kalah penting adalah memastikan kebersihan seluruh lingkungan sekolah, mulai dari halaman, ruang kelas, dan kamar mandi atau toilet. Di setiap ruangan selalu tersedia alat kebersihan. Juga disediakan tempat sampah khusus untuk masker yang telah dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun menindaklanjuti keputusan 4 Menteri terkait dengan penetapan pembelajaran tatap muka pada semester genap
tahun pelajaran 2020-2021, SMA Negeri 6 Metro telah berupaya secara maksimal dari masa pandemi COVID-19 untuk melengkapi berbagai persyaratan ataupun daftar periksa kegiatan tatap muka. Beberapa tahapan yang kami lakukan terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka diawali dengan membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di tingkat satuan pendidikan SMA Negeri 6 Metro. Satuan tugas inilah yang bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi proses pembelajaran tatap muka nantinya. Pada prinsipnya bahwa kami ingin proses pembelajaran tatap muka berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga berbagai upaya untuk mewujudkan ini semua sudah kami laksanakan, antara lain. Yang pertama, memastikan bahwa seluruh toilet itu layak dan bersih digunakan. Yang kedua, menyediakan sarana pencuci tangan. Hal ini untuk membiasakan seluruh warga sekolah maupun tamu yang datang selalu mencuci tangan dengan sabun dan setiap memulai dan mengakhiri kegiatan. Menyediakan hand sanitizer, memberikan tanda-tanda di setiap tempat duduk yang bisa dia gunakan oleh anak sehingga anak terbiasa untuk menjaga jarak. Yang ketiga, memasang spanduk dan slogan-slogan di tempat yang mudah terbaca oleh warga sekolah terkait pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, menyediakan layanan kesehatan di tingkat satuan pendidikan. Kami sudah mempunyai 1 orang petugas kesehatan dan memiliki ruangan layanan kesehatan, di samping bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Yang kelima, menyediakan termogan yang digunakan untuk mengukur suhu peserta didik dan seluruh tamu yang datang ke SMA Negeri 6 Metro. Yang keenam, meminta persetujuan orang tua siswa terkait dengan diizinkan atau tidak untuk tatap muka. Jika ada yang memang orang tua tidak mengizinkan, kami pihak sekolah tetap melayani secara daring. Yang ketujuh, meminta data terkait dengan kondisi medis pada setiap peserta didik. Dan kedelapan, membuat kesepakatan bersama dengan komite sekolah terkait dengan kesiapan pembelajaran tatap muka. Dalam proses belajar mengajar nantinya akan dibagi beberapa kelompok berdasarkan rombel. Misal minggu pertama kelas 10, untuk selanjutnya kelas 11 dan 12. Nantinya proses pembelajaran secara daring. Begitu seterusnya secara bergantian. Pada minggu keempat, ini akan diadakan review untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar selama masa transisi tersebut. Harapan dan pesan kami bahwa seluruh warga sekolah bisa mengikuti kegiatan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di samping itu dengan selalu menjaga pola makan yang sehat. Yang kedua, berupaya mewujudkan 3T, pemeriksaan dini, pelacakan, dan perawatan. Dengan pemeriksaan dini ini menjadi penting agar bisa mendapat perawatan dengan cepat. Tak hanya itu, dengan mengetahui lebih cepat, kita bisa menghindari potensi penularan ke orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan, juga diadakan sosialisasi dan simulasi kepada seluruh siswa, orang tua wali murid, agar paham dan senantiasa mengingatkan anaknya mematuhi protokol kesehatan. Sekolah juga bekerja sama dengan dinas dan instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, di antaranya adalah dengan Puskesmas Margorejo.
Sebelum berangkat ke sekolah, siswa diharapkan terlebih dahulu sarapan pagi dan membawa alat tulis sendiri, hand sanitizer, air minum, dan makanan secukupnya, agar tercukupinya asupan demi menjaga daya tahan tubuh yang prima. Dan tentunya juga senantiasa mengenakan masker secara benar dan juga membawa masker cadangan. Bagi siswa yang tidak terbiasa sarapan, dapat membawa nasi dan lauk pauknya untuk dikonsumsi di sekolah. Setiba di sekolah, siswa diperiksa terlebih dahulu suhu tubuhnya. Kemudian mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Bagi siswa yang diantar orang tua, hanya diperbolehkan sampai pada titik antar yang telah ditentukan. Petugas sekolah memantau dan mengatur siswa agar senantiasa memarkir kendaraannya berjarak minimal 2 meter. Siswa menuju ruang kelas dengan tetap menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum memasuki ruangan kelas.
seluruh siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Salah satu materi pembelajaran di bab pertama fisika adalah tentang besaran dan kesatuan. Besaran pokok itu besaran yang terdiri dari satu satuan. Nah, kalau besaran turun itu terdiri dari berapa besaran? Demikian anak-anak pembelajaran fisika kita hari ini. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sekarang sudah waktunya untuk pembelajaran berikutnya. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga jarak ya, tidak berpindah dari Pada pergantian jam pelajaran, guru jam berikutnya sudah sampai di ruang kelas minimal 5 menit sebelum pergantian jam pelajaran agar tidak terjadi kekosongan kelas. Di sela-sela pergantian jam pelajaran, siswa diperkenankan menyantap makanan atau minum yang dibawa dari rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Duduk siap, gerak. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mulai dari Pulau Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Flores, jelas sekali terpampang ada banyak pulau yang kita miliki. Pulau terbesar. Selama pembelajaran berlangsung, petugas piket selalu memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar agar tidak terjadi pelanggaran. Saudara sekalian, demikian materi yang kita bahas pada hari ini tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, mohon dibaca di rumah tentang penduduk, tentang warga negara. Dan mari kita akhiri dengan doa. Bapak kelas, silakan duduk. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai, beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Duduk istirahat, gerak. Silakan untuk doa-doa. Adik-adik dia. Di akhir kegiatan belajar mengajar, siswa meninggalkan ruangan kelas dengan tertib, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak.
Orang tua wali murid yang hendak menjemput putra-putrinya hanya diperkenankan menunggu dan menjemput di titik jemput yang telah ditentukan oleh sekolah setelah kegiatan belajar berakhir. Siswa yang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling, sekolah senantiasa siap melaksanakan pelayanan. Sebelum memasuki ruangan bimbingan konseling, siswa terlebih dahulu mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Bagi siswa yang membutuhkan layanan kesehatan ringan, dilayani di ruang unit kesehatan sekolah oleh petugas kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi siswa yang membutuhkan bahan ajar, masih dimungkinkan meminjam buku di perpustakaan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan antri pada tempat yang disediakan. Siswa yang masuk ruang perpustakaan hanya diizinkan maksimal 2 orang siswa. Begitu juga yang antri maksimal 2 orang siswa. Hal ini untuk memastikan dilaksanakannya protokol kesehatan dengan benar. Namun demikian, siswa belum diperkenankan melakukan kegiatan membaca di ruang perpustakaan. Ketika melaksanakan sholat berjamaah, siswa dan warga sekolah tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Siswa yang hendak bertemu dengan guru mata pelajaran atau wali kelas untuk berkonsultasi mendapat pelayanan oleh guru bidang studi atau wali kelas secara bergiliran setelah sebelumnya mencuci tangan dan menjaga jarak
dan memakai masker dengan benar. Sesampai di rumah, siswa melepas seluruh pakaian yang dikenakan, kemudian mandi dengan sabun sebelum akhirnya beraktivitas di dalam rumah kembali. Melaksanakan 3M, mencuci tangan memakai sabun, memakai masker dengan konsisten, dan senantiasa menjaga jarak. Kita pasti bisa. Demikian kesiapan SMA Negeri 6 Metro dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Kedisiplinan dan konsistensi kita dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan senantiasa melaksanakan 3M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter merupakan kunci keberhasilan kita melawan pandemi virus corona ini. Semoga wabah virus corona ini segera berakhir, sehingga kita dapat hidup dengan normal kembali seperti sebelumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua.